Shalom Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur kalau hari ini Tuhan masih mau menyapa kita melalui firman-Nya. Bapak Ibu, mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Tuhan, kami bersyukur di dalam segala ketidaksetiaan kami, Tuhan terus setia menyertai hidup kami. Karena itu Tuhan, ketika saat ini kami datang di hadapan Tuhan, kami mengkhususkan waktu untuk merenungkan firman-Mu. Tuhan, kami mohon berbicaralah kepada setiap kami, dan mampukan kami untuk bukan hanya menerima firman Tuhan untuk menambah pengetahuan kami, tetapi kami juga disanggupkan untuk menghidupinya. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan 1 Raja-Raja pasal 6, ayat 1 sampai 38 keseluruhan dari pasal ini. Tapi saya hanya akan membaca ayat yang pertama saja, dan nanti sepanjang perenungan saya akan membaca juga beberapa ayatnya. 1 Raja-Raja 6 ayat 1, demikian firman Tuhan. Dan terjadilah pada tahun ke-480 sesudah orang Israel keluar dari tanah Mesir, pada tahun ke-4 sesudah Salomo menjadi raja atas Israel, dalam bulan Ziu, yakni bulan yang kedua, maka Salomo mulai mendirikan rumah bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketika kita melihat kemegahan sebuah gedung dengan gaya interiornya yang menarik, yang menakjubkan, respons yang akan secara natural keluar adalah kita mungkin akan mengagumi keindahan dan detail bangunan tersebut, bukan? Tidak terkecuali bangunan gereja, Bapak Ibu Saudara. Mungkin ada sebagian dari kita yang mengagumi bangunan-bangunan dari gereja-gereja tertentu karena arsitekturnya yang bagus. Atau mungkin kita juga, kalau kita pernah masuk di gereja-gereja tertentu, kita mengagumi interiornya yang menarik, rapi, dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagi bangsa Israel, pembangunan bait suci selain sebagai tempat ibadah dan tempat untuk mempersembahkan korban kepada Allah, bait suci juga dimaksudkan untuk membangunkan perasaan kagum terhadap kemegahan dan kemuliaan Allah. Namun Bapak Ibu Saudara, fokus bangsa Israel tidak tepat jika hanya diarahkan pada kemegahan bangunan secara fisik. Ada sesuatu yang jauh lebih penting berkaitan dengan pembangunan bait suci, yakni datangnya firman Tuhan kepada Salomo di ayat 11 sampai 13. Saya akan bacakan dari pasal 6. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Salomo demikian, mengenai rumah yang sedang kau dirikan ini, jika engkau hidup menurut segala ketetapanku dan melakukan segala peraturanku dan tetap mengikuti segala perintahku dan tidak menyimpang daripadanya, maka aku akan menepati janjiku kepadamu yang telah kufirmankan kepada Daud, ayahmu, yakni bahwa aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan tidak hendak meninggalkan umatku Israel. Bapak Ibu Saudara, bait suci merupakan lambang kehadiran Tuhan, bahwa Tuhan menyertai umatnya. Janji penyertaannya ini berkaitan erat dengan syarat yang harus dipenuhi oleh Salomo, yakni kesetiaan untuk menaati segala ketetapan, peraturan, dan perintah Tuhan. Janji yang mana? Di pasal 2 ayat 4 menjelaskan bahwa keberlangsungan kerajaan Israel dipengaruhi oleh kesetiaan Salomo dan raja-raja Israel berikutnya. Dengan kata lain, kerajaan Israel akan runtuh dan Tuhan akan meninggalkan bait suci jika Raja Salomo dan raja-raja berikutnya tidak setia kepada Allah. Tetapi Bapak Ibu Saudara, fakta sejarah kerajaan Israel membuktikan, yakni ketika Zedekia menjadi raja di 2 Raja-Raja pasal 24 ayat 18 sampai pasal 25 ayat 9, di sana dijelaskan bahwa mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kesetiaan untuk taat pada akhirnya bukan hanya meruntuhkan kerajaan Yehuda, tetapi menghancurkan bait suci juga. Tuhan membuang umatnya, Tuhan meninggalkan umatnya. Bapak Ibu Saudara, kita sangat membutuhkan penyertaan Tuhan. Melalui penyertaannya kita dilindungi, kita dipelihara, dan diberkati. GKK tahun ini sudah berusia 96 tahun Bapak Ibu Saudara. Pertanyaan terpenting yang perlu kita renungkan adalah,
Sudahkah kita taat pada kebenaran firman Tuhan? Sudahkah kita setia kepada ketetapan dan perintah Tuhan? Bapak Ibu Saudara, jangan sampai Tuhan membuang dan meninggalkan kita karena ketidaksetiaan dan kecondongan hati kita yang menolak Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita sangat membutuhkan penyertaan Tuhan. Meskipun Tuhan berkenan menyertai kita di tengah-tengah keberdosaan dan ketidaksetiaan kita, itu adalah anugerah. Tetapi Bapak Ibu Saudara, anugerah yang kita terima bukan berarti meniadakan tanggung jawab kita untuk taat kepada firman Tuhan. Sebaliknya, anugerah yang kita terima dari Tuhan seharusnya mendorong kita untuk taat kepada Tuhan, untuk setia kepada Tuhan. Itulah respons kasih kepada Allah yang seharusnya keluar dari hidup kita ketika kita percaya kepada Kristus dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari kita berdoa. Tuhan, ketika kami percaya kepadamu dan sudah menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami banyak sekali menerima anugerah-anugerah Tuhan di dalam hidup kami. Biarlah Tuhan menolong, supaya ketika kami hidup bergereja, kami bukan hanya mengagumi Tuhan melalui arsitektur, interior gedung gereja yang bagus, yang menakjubkan. Tetapi lebih daripada itu, kami mengerti bahwa kehadiran kami ada untuk setia kepada Tuhan, untuk taat kepada Tuhan. Tuhan mampukan kami untuk hidup di dalam kesetiaan dan ketaatan kepada setiap peraturan ketetapan yang Tuhan tetapkan untuk kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.